Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya berdoa kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Khotbah video kali ini tentang 7 meterai dan 4 kuda. Selamat menyaksikan. 7 meterai dan 4 kuda. Kitab Wahyu adalah kitab yang sangat penting, karena kitab ini berisi kesaksian Rasul Yohanes ketika diangkat ke sorga, dan Tuhan Yesus memerintahkan Yohanes mengirimkan kitab ini kepada 7 gereja. Wahyu 1 ayat 11. 7 gereja adalah gambaran gereja di seluruh dunia. Berarti Tuhan Yesus ingin semua orang Kristen di seluruh dunia membaca dan memahami kitab Wahyu. Kitab Wahyu sangat penting karena berisi kesaksian Yohanes tentang sorga dan berisi nubuatan tentang akhir zaman. Kitab Wahyu juga adalah rangkuman seluruh kitab di dalam Alkitab yang ditulis dalam bentuk simbol-simbol. Orang Kristen tidak boleh membaca kitab Wahyu tanpa membaca dan mengerti lebih dahulu kitab-kitab yang lain, karena bisa bingung. Contoh, kitab yang ada 7 meterai adalah gambaran kisah Yeremia dengan gulungan yang ada meterainya. Kisah 4 kuda juga telah dikisahkan dalam kitab Zakaria. Wajah 4 makhluk juga telah disebutkan dalam kitab Yehezkiel. Bahkan ucapan Yesus di atas salib sudah selesai. Wahyu 16 ayat 17. Ada kunci sangat penting yang sering dilupakan orang Kristen saat membaca kitab Wahyu, yang berakibat mereka salah menafsirkan kitab Wahyu. Kuncinya terletak pada ayat pertama dari kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Wahyu 1 ayat 1. Kunci pertama, kitab Wahyu adalah wahyu atau revelation tentang Tuhan Yesus. Semua kengerian di dalam kitab Wahyu akan dialami oleh orang di luar Tuhan Yesus, tetapi tidak dialami oleh orang Kristen di dalam Yesus. Orang Kristen bebas hukuman, Roma 8 ayat 1, karena semua kutuk dan hukuman dosa telah diterima Tuhan Yesus di atas salib. Kunci kedua, kitab Wahyu adalah kitab simbol atau signify. Wahyu 1 ayat 1 ini King James Version. Karena itu jangan dibaca secara hurufiah. Contoh, Tuhan Yesus di tahta Allah digambarkan sebagai anak domba yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Wahyu 5 ayat 6. Jika itu bukan simbol, tetapi benar-benar domba, maka surga penuh dengan suara mbe. Dalam kitab Wahyu banyak dipakai angka 7 sebagai simbol kesempurnaan. Yesus bertanduk 7 dan bermata 7, artinya Tuhan Yesus Maha Kuasa dan Maha Tahu. Pada video ini saya akan fokus membahas 7 meterai dan 4 kuda dalam kitab Wahyu. Firman Allah, maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 4. Gulungan kitab itu adalah gambaran kitab kehidupan setiap orang di dunia. Kitab ini ada 7 meterai yang menjadi gambaran 7 kutuk yang dialami setiap orang. Semula Yohanes menangis karena tidak ada seorang pun yang di sorga dan di bumi yang dapat melepaskan ke-7 kutuk pada manusia itu. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi.
Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Wahyu 5 ayat 5 sampai dengan 7. Sebelum meterai dibuka, belum ketahuan apa ketujuh kutuk itu. Tetapi ketujuh kutuk itu baru terlihat ketika nanti Tuhan Yesus membuka setiap meterai. Tuhan Yesus berhak mencabut setiap kutuk, karena Tuhan Yesus menebus kita dari segala kutuk dengan mati terkutuk di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Oleh karena segala meterai kutuk telah dilepaskan Tuhan Yesus atas hidup orang Kristen, maka orang Kristen disebut surat Kristus yang terbuka. 4 makhluk dan 24 tua-tua di tatala di sorga tersungkur menyembah Yesus dan menyanyikan nyanyian baru yang berkata, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wahyu 5 ayat 8 sampai dengan 10. Kata suatu kerajaan dalam Alkitab New King James Version adalah raja-raja. Jadi orang Kristen adalah imam-imam dan raja-raja atau imamat yang rajani bagi Allah yang akan memerintah sebagai raja di bumi. Yang pertama, meterai pertama dan kuda pertama. Yohanes berkata, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Wahyu 6 ayat 1 sampai dengan 2. Dalam Alkitab yang pertama dari keempat makhluk berkata, Mari. Dalam Alkitab New King James Version, saya pikir lebih akurat, Mari dan lihat. Yohanes sebelumnya berkata bahwa kitab itu tidak bisa dibuka dan dilihat sebelah dalamnya. Wahyu 5 ayat 4. Tetapi setelah Tuhan Yesus membuka meterai pertama, maka Yohanes bisa melihat bahwa kutuk dari meterai pertama itu adalah kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Pada ayat lain, Yohanes berkata, Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Wahyu 19 ayat 11. Ini adalah Tuhan Yesus yang menunggangi kuda putih. Iblis ingin meniru Tuhan Yesus dengan kuda putih. Kuda putih dari iblis ini gambaran ajaran palsu. Alkitab juga mengatakan iblis menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Bahkan ada yang berkata Injil dan surat-surat Yohanes ditulis Yohanes untuk menangkal ajaran-ajaran palsu yang marak pada saat itu, yang berkata bahwa Tuhan Yesus bukanlah Tuhan, tetapi manusia biasa. Yang kedua, materai kedua dan kuda kedua. Yohanes berkata, ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, Mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Wahyu 6 ayat 3 sampai dengan 4. Alkitab New King James berkata, Mari dan lihat. Ketika Tuhan Yesus membuka meterai kutuk kedua, Yohanes melihat seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kutuk kedua ini rangkaian dari kutuk pertama. Ketika orang menerima ajaran palsu, maka mereka akan memiliki kepercayaan yang salah, sehingga kehilangan damai sejahtera. Misal, istri yang curiga kepada suaminya
akan kehilangan damai sejahtera bersama suaminya. Di Taman Eden, ketika iblis menyesatkan Adam dan Hawa sehingga memakan buah terlarang, maka Adam menyalahkan Hawa dan Allah. Kutuk kedua ini bisa juga disebut tahapan kedua dari dosa. Yang ketiga, meterai ketiga dan kuda ketiga. Yohanes berkata, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Wahyu 6 ayat 5 sampai dengan 6. Alkitab New King James berkata, mari dan lihat. Ketika Tuhan Yesus membuka meterai kutuk ketiga, Yohanes melihat seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Meterai ketiga berisi kutuk ketiga, yaitu kuda hitam. Orang yang menungganginya memegang timbangan, gambaran ekonomi. Terjadi krisis ekonomi sehingga secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi ada kabar gembira. Ada suara Allah Bapa dari tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya, jika orang Kristen ada pengurapan minyak dan perjamuan kudus, maka dibebaskan dari krisis ekonomi. Ini tahapan ketiga dari dosa. Ketika terjadi hilangnya damai sejahtera dari atas bumi dan orang saling membunuh dan perang, maka terjadi krisis ekonomi. Keluarga atau perusahaan yang cekcok pasti terjadi krisis ekonomi. Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden yang berkelimpahan dan luks. Di luar Taman Eden, mereka harus kerja sendiri semuanya, dan walaupun telah berpeluh, hasilnya semak duri. Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan 18. Terjadi krisis ekonomi. Yang keempat, meterai keempat dan kuda keempat. Yohanes berkata, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Wahyu 6 ayat 7 sampai dengan 8. Alkitab New King James berkata, mari dan lihat. Ketika Tuhan Yesus membuka meterai kutuk keempat, Yohanes melihat seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Meterai keempat berisi kutuk keempat, yaitu kuda hijau kuning atau kuda belang-belang atau kuda pucat, New King James Version. Kutuk keempat ini menyebabkan kematian atau maut. Terjadi kematian 1/4 dari penduduk bumi. Kematian mereka disebabkan oleh pedang, kelaparan, sampar, dan binatang-binatang buas. Kematian ini tidak semua disebabkan oleh perang atau pedang, tetapi juga oleh kelaparan dan penyakit atau sampar. Juga disebabkan oleh binatang-binatang buas. Binatang yang dimaksud di sini bukan ular atau harimau atau binatang buas lainnya. Dalam bahasa asli Yunaninya disebut binatang kecil yang tidak terlihat oleh mata, yaitu virus, bakteri, atau kuman. Sekarang terbukti, kutuk keempat ini adalah tahapan keempat dari dosa, yaitu kematian. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Yang kelima, meterai kelima. Yohanes berkata, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka
yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Wahyu 6 ayat 9 sampai dengan 11. Meterai kelima menunjukkan kutub kelima, yaitu kematian di bawah mezbah. Mezbah ini mengacu kepada mezbah korban bakaran yang ada di halaman bait Allah. Jika mengacu kepada Wahyu 11 ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Wahyu 11 ayat 2. Maka orang Kristen level halaman akan mengalami penderitaan dan kematian, akan diinjak-injak. Tetapi orang Kristen level ruang kudus dan ruang maha kudus akan mengalami perlindungan 5 lapis dari Allah. Jika orang Kristen hidup mengandalkan Tuhan Yesus dan hidup di dalam anugerahnya, maka orang Kristen ada di level ruang maha kudus dan beroleh meterai Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13, dan perlindungan Allah. Yang keenam, meterai keenam. Yohanes berkata, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Wahyu 6 ayat 12 sampai dengan 17. Meterai ke-6 adalah kutu ke-6, yaitu murkanya anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Ini akan dialami oleh orang di luar Tuhan Yesus. Sedangkan orang Kristen di dalam Tuhan Yesus bebas dari murkanya. Bahkan Tuhan Yesus telah menggantikan kita menanggung murka Allah atas dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Orang Kristen di dalam Yesus bebas hukuman, Roma 8 ayat 1. Dan Allah berbelas kasihan dan melupakan dosa-dosa kita, Ibrani 8 ayat 12. Yang ketujuh, meterai ketujuh, meterai yang terakhir. Yohanes berkata, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Wahyu 8 ayat 1 sampai dengan 5. Meterai ketujuh adalah gambaran kutu ketujuh yang terakhir. Ketujuh sangkakala itu adalah 7 malapetaka yang akan terjadi atas bumi dan orang-orang di bumi. Bahkan Yohanes mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Wahyu 8 ayat 13. Yohanes berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah
terlaksana. Wahyu 16 ayat 1 dan 17. Orang Kristen tidak mengalami lagi 7 cawan murka Allah, karena Tuhan Yesus telah meminum habis cawan murka Allah dengan mati di atas kayu salib. Ketika malaikat selesai menumpahkan cawan murka Allah, maka terdengar suara dari bait suci, "Sudah terlaksana." Wahyu 16 ayat 17. Demikian juga ketika Yesus selesai minum cawan murka Allah, Yesus berkata, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Kitab Perjanjian Lama ditutup dengan kalimat kutuk, "Jangan, aku datang memukul bumi sehingga musnah." Maliaki 4 ayat 6. Sedangkan kitab Perjanjian Baru dan Alkitab ditutup dengan kalimat berkat, "Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Wahyu 22 ayat 21. Ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, Allah menyusun perkemahan mereka, membentuk salib, dan bait Allah berada di tengah-tengahnya. Allah menyusun 3 suku dalam satu sisi mata angin. Sebelah timur suku Yehuda, suku Isakar, dan suku Zebulon. Bilangan 2 ayat 3 sampai dengan 8 dengan panji bergambar singa. Sebelah selatan suku Ruben, suku Simeon, dan suku Gad. Bilangan 2 ayat 10 sampai dengan 15 dengan panji bergambar manusia. Sebelah barat suku Efraim, anak Yusuf, suku Manase, anak Yusuf, dan suku Benjamin. Bilangan 2 ayat 18 sampai dengan 23 dengan panji bergambar lembu. Suku Yusuf menjadi 2 suku, yaitu suku Efraim dan suku Manase, sebagai ganti dari suku Lewi yang dikhususkan Allah mengurus bait Allah. Sebelah utara suku Dan, suku Asyer, dan suku Naftali. Bilangan 2 ayat 25 sampai dengan 30 dengan panji bergambar burung Raja Wali atau Nasar. Susunan perkemahan orang Israel ini berbentuk salib yang menjadi gambaran salib Tuhan Yesus. Perkemahan bangsa Israel menjadikan bait Allah sebagai pusat. Ini menjadi gambaran Allah ingin orang Kristen hidup berpusatkan kepada Tuhan Yesus saja. Ketika Bileam dibayar Balak untuk mengutuk orang Israel, dia tidak bisa, justru memberkati orang Israel. Ini luar biasa. Bayangan salib saja bisa membuat orang Israel terproteksi dari kutuk dan kuasa gelap. Apalagi orang Kristen di dalam salib Yesus, kita kebal dari kutuk dan dari segala kuasa gelap. Panji orang Israel itu bergambar singa, manusia, lembu, dan burung Raja Wali atau Nasar. Ini gambaran empat makhluk yang dilihat oleh Yeskiel 1 ayat 10 dan dilihat Rasul Yohanes Wahyu 4 ayat 7 di sorga. Urutan wajah yang dilihat oleh Yeskiel agak berbeda dari urutan wajah yang dilihat oleh Yohanes. Jika mengacu kepada urutan kitab Injil, urutan dari Yohanes lebih sesuai, sedangkan urutan Yeskiel sesuai dengan urutan panji pada perkemahan orang Israel. Injil Matius menggambarkan Tuhan Yesus sebagai raja yang digambarkan sebagai singa yang berkuasa. Raja mempunyai silsilah, karena itu silsilah Tuhan Yesus berawal dari Raja Daud dan Abraham. Matius 1 ayat 1 yang dijanjikan keturunannya menjadi raja-raja. Injil Markus menggambarkan Tuhan Yesus sebagai pekerja keras seperti lembu. Lembu tidak punya silsilah, karena itu Injil Markus tidak ada silsilah Tuhan Yesus. Injil Lukas menggambarkan Tuhan Yesus sebagai manusia dan paling banyak menyebutkan Yesus sebagai anak manusia. Yesus gambaran manusia yang penuh hikmat. Sebagai manusia ada silsilah, karena itu Injil Lukas menuliskan silsilah Tuhan Yesus yang berujung pada Adam. Lukas 3 ayat 38, yaitu manusia pertama. Injil Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus sebagai Allah yang turun sebagai manusia, maka menggambarkan Tuhan Yesus sebagai burung Raja Wali yang sedang terbang turun. Karena itu Injil Yohanes tidak membuat silsilah Tuhan Yesus, karena Allah adalah Alfa dan Omega. 4 makhluk di tata Allah menunjukkan hanya lewat Tuhan Yesus orang bisa datang ke tata Allah. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Karena itu sangat penting pendeta mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus dan orang Kristen hidup berfokus kepada Tuhan Yesus. Kitab Zakaria menunjukkan arah datangnya keempat kuda. Firman Allah, "Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar
ke arah keempat mata angin. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajah bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Zakaria 6 ayat 5 sampai dengan 7. Jadi kuda hitam ke arah utara berarti berasal dari selatan. Kuda putih ke arah barat berarti berasal dari timur. Kuda belang-belang ke arah selatan berarti dari utara. Sedangkan merah yang bingung ke arah timur berarti berasal dari barat. Panji Yehuda di timur bergambar singa, berarti melawan kuda putih yang membawa ajaran palsu atau penyesatan. Panji Ruben di selatan bergambar manusia, melawan kuda hitam yang membawa resesi ekonomi. Panji Efraim di sebelah barat bergambar lembu, melawan kuda merah yang menghilangkan damai sejahtera sehingga terjadi perang dan pembunuhan. Panji Dan di sebelah utara bergambar burung Raja Wali, melawan kuda belang-belang yang membawa kematian. Jadi dari manapun datangnya setan yang membawa kutuk, Tuhan Yesus melindungi orang Kristen dari 4 arah mata angin. Kita memang tidak melihat secara kasat mata perlindungan Tuhan itu, tetapi iblis melihat kita terlindungi sempurna dan tinggal di tempat tersembunyi dari Allah. Ada gambaran indah saat Tuhan Yesus tergantung di atas salib. Tangan kanannya menahan pedang dari kuda merah yang datang dari barat. Tangan kirinya menahan panah dari kuda putih yang datang dari timur. Kepalanya di atas menahan kematian dari kuda belang-belang yang datang dari utara. Sedangkan matanya melihat ke bawah atau selatan, melihat tentara miskin yang mengundi pakaiannya, gambaran kuda hitam yang membawa kemiskinan dari selatan. Tuhan Yesus juga telah menubuatkan tentang keempat kuda dan sebagian dari 7 meterai kutuk. Firman Tuhan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini mengacu kepada kuda yang pertama yang berwarna putih yang membawa penyesatan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ini mengacu kepada kuda kedua yang berwarna merah yang menghilangkan damai sejahtera sehingga timbul perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini mengacu kepada kuda ketiga yang berwarna hitam yang menyebabkan kemiskinan dan kelaparan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang, semua bangsa oleh karena namaku. Ini mengacu kepada kuda keempat yang berwarna hijau kuning yang membawa kematian. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini mengacu kembali kepada kuda kedua yang berwarna merah yang menyebabkan orang saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini kembali mengacu kepada kuda pertama yang berwarna putih yang membawa ajaran palsu yang menyesatkan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini kembali mengacu kepada kuda kedua yang berwarna merah yang menghilangkan damai sejahtera dan kasih, sehingga kasih menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini mengacu kepada meterai kelima, yaitu banyak jiwa-jiwa di bawah mezbah yang dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh kesaksian mereka. Wahyu 6 ayat 9.
Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14. Ini mengacu kepada meterai ke-6 dan ke-7 yang menggambarkan kehancuran dunia dan alam semesta. Yohanes menyebut Yesus sebagai Allah yang digambarkan sebagai Raja Wali. Pada Injil Yohanes, Lazarus yang telah mati 4 hari dan berbau dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Elang menyelesaikan masalah kematian, atau Raja Wali menyelesaikan masalah kematian yang dibawa oleh kuda hijau kuning. Jika orang Kristen banyak membaca Injil Yohanes, kita menjadi panjang umur dan awet muda. Jika orang Kristen suka membaca keempat Injil, pikiran kita menjadi tajam dan memiliki visi ke depan, memiliki kemampuan melihat jauh seperti mata Raja Wali. Kita kerja tidak kenal lelah seperti seekor lembu. Kita memiliki kekuatan seperti seekor singa dan kepintaran seorang manusia, karena kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus yang digambarkan oleh keempat wajah itu. Jika iblis datang ingin menyerang kita, dia melihat kita seperti wajah Yesus, wajah singa, wajah lembu, dan wajah Raja Wali, seperti yang dilihat oleh Yeskiel dan Yohanes. Iblis tidak bisa menemukan kita, karena kita ada di tengah-tengah, ada di dalam hadirat Allah, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Iblis akan menjadi sangat ketakutan dan lari daripada kita. Orang Kristen, arahkan wajah kita kepada Allah dan angkat nama Yesus, angkat panji-panji Yesus. Maka Allah akan berjalan di depan kita dan punggung kita akan dilindungi oleh Tuhan. Seperti Allah membelah Laut Merah di depan orang Israel, sedangkan di sebelah belakang mereka dilindungi oleh tiang awan Allah dari serangan orang Mesir. Ketika wajah kita menghadap kepada Tuhan, maka berkat akan mengejar kita dari belakang. Kutuk-kutuk yang digambarkan oleh 7 meterai dan 4 kuda tidak bisa melanda orang Kristen, karena perlindungan Allah yang digambarkan oleh keempat makhluk di tata Allah dan 4 panji orang Israel memagari dan melindungi kita secara sempurna. Demikianlah khotbah video tentang 7 meterai dan 4 kuda. Semoga khotbah video ini menambah pengetahuan dan meningkatkan iman Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.